Terbukti tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman mati. Kita udah masuk ke pelajaran ke-8 dengan judul salib. Wah, singkat ya. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang membuat Yesus mati? Kok bisa Allah mati? Halo everybody, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Bareng aku, Janice, dan teman-teman aku yang cantik-cantik ini, teman-teman. Siapa sih? Tumben banget. Ada Mami. Hai, aku Mauren. Aku Brenda. Dan kita bakal belajar Cornerstone bareng-bareng bersama kami. Kita. Ya. And for you guys, ini kita mau kasih information yang pasti teman-teman sangat senang sih kalau dengar informasi ini. Buat teman-teman yang belum punya buku ini, yang kita pegang di sini warna kuning benderang ini ya. Don't worry kalau belum punya, bisa hubungi call center Instagram Hope Channel Indonesia. Jadi ada call center, ada Instagram. Betul. Jadi ada 2 tempat kan bisa hubungi. Bilang, Kak, aku mau dong bukunya yang dipegang Kak Brenda. Oh siap. Hope Channel langsung siap. Kita kirim. Gitu. Besoknya langsung nyampe. Enggak juga ya? Nggak. Tergantung tempat tinggal ya kalau nyampenya kapan. Betul. Dan tentunya di setiap pelajaran Cornerstone kita akan ada kuis yang berhadiah. Nah, kuis berhadiah. Terus gimana Kak caranya biar menang? Kak, aku pengen merchandise. Gak tahu harganya apaan. Kalian harus nonton sampai akhir karena pertanyaannya nanti dikasih tahu di segmen terakhir. Yes, Bener banget. Jadi stay tune ya teman-teman semua. Benar. Jadi hari ini kita belajar tentang apa sih Kak Janice? Kita udah masuk ke pelajaran ke-8 dengan judul salib. Wah, salib. Wah, Singkat ya. Kalau dengar judulnya sih kita pasti udah tahu itu apa. Salib. iya, Itu salib. Bener banget. Tapi ya yang pasti mungkin tapi udah pasti kita taunya itu tentang salib atau enggak Yesus disalib atau enggak ini bisa jadi pelajaran lanjutan dari minggu lalu ya kan. Bener. Nah, terus kalau gitu mendingan kita langsung baca aja pelajarannya apakah benar tentang Yesus masa sih? disalib. Oke, untuk Jadi teman-teman yang belum punya buku bisa baca dalam Matius 27 ayat 32 sampai 35. Sampai 53. Salah. Nggak apa-apa. Di sini tuh Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Nah, Paling benar. Itu Terima yang kasih. paling benar. Oke, lanjut bacain. Lanjut aja. dalam cerita, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepada kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, Jadi aku juga lupa. ternyata Siapa yang salah? Aku. gak apa. Kesalahan itu sesuatu yang manusiawi. Jadi tadi yang benar ayatnya di mana? Matius 27 ayat 32 sampai 5. Aku benar tadi, tapi maksudnya ayat inti doang. Iya, benar. Oke. Oke, Jadi benar ya, ini tuh cerita tentang salib Yesus. Dan ini lanjutannya dari pelajaran minggu lalu kita belajar tentang di pengadilan. Sekarang Udah disalib tiba-tiba. Yesus sudah disalib. Kesian. Di bacaan ini, Iya, ngerasa ini gak sih? Kayak Sedih ya? sedih. Kayak, yes. gempa bumi gitu kan. Aduh, sedih banget deh. Enggak, yang aku takut tuh pas orang-orangnya bangkit kembali. Bener lagi. Ya kan, itu yang serem. Soalnya udah dikubur terus tiba-tiba bangkit lagi gitu. Iya, tapi kan Yesus tidak membenci mereka yang melakukan itu karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sama. Keren banget cerita hari ini. Kita bakalan kupas lagi lebih dalam. Kita akan lanjut lagi pelajarannya. Tapi biar makin seru, kita juga harus dengerin dulu segmen Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu beberapa pelajar Alkitab mengatakan bahwa Golgota yang berarti tengkorak mendapat namanya dari kondisi tempatnya. Golgota merupakan tempat di mana eksekusi mati biasanya diadakan. Tempat itu mudah dijangkau hanya dengan keluar kota. Dengan cara ini, pimpinan pemerintah percaya bahwa eksekusi yang diadakan dapat memberikan efek jerah pada kriminal. Wah, jadi nama pengetahuan baru lagi kan? Nah, teman-teman, ikuti terus tayangan Profesor Corner. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar Pendeta? Baik-baik. Kalian sehat-sehat ya? Puji Tuhan, Pendeta. Oke, tadi kan kita udah baca nih pelajaran ke-8 dengan judul Salib. Nah, ayat intinya sekarang terdapat di dalam ini baru benar. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Oke, Pendeta. Sesuai dengan ayat yang tadi kami udah baca nih kan. Jadi kan kegelapan turun nih Pendeta ke atas desaan dan kota selama 3 jam. Nah, itu apa sih maknanya Pendeta? Kenapa desanya gelap? Didirikan kegelapan. Iya. 3 jam lagi. Kita tahu ini kan sekarang kita masuk kepada seputar salib ya. Jadi yang kemarin kita masuk perjalanan sampai salib, sekarang di salibnya. Ya, jadi peristiwa di salib itu apa saja yang membuat sesuatu yang orang kok begini ya gitu ya. Tandakan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah penyerahan yang memang murni dia serahkan dari jam 12 sampai jam 3 itu jadi ada kegelapan. Ya, kegelapan itu meliputinya. Jadi semua orang bisa melihat hanya pandangan kepada salib. Jangan lupa pada satu kan semua pandangan ke salib bukan berarti juga gelap juga sekitar salib, enggak ya. Masih ada
sinar yang memang menyinari salib itu, dan orang melihat ke sana, orang melihat bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya ya dengan kata-kata di dalam ayat inti kita ya, yang memberikan pada kita bahwa ini sebenarnya gambaran daripada penyelamatan yang diberikan, dan inilah puncak daripada penyelamatan manusia. Terima kasih Ternyata. pendeta. Tapi pendeta, walaupun Yesus ini kan manusia, tapi dia juga 100% Allah kan. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang membuat Yesus mati? Kok bisa Allah mati? Iya, kita jangan lupa bahwa Yesus juga manusia 100%. Dalam kehidupannya, dia lahir, dia menangis, dia juga merasakan sakit, dia juga merasakan hal-hal lainnya sama seperti kita dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak ada dosa di dalamnya. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu kan merasakan satu penderitaan yang sangat, ya, tekanan yang sangat pada waktu dia akan mengakhiri seluruh kehidupannya yang tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Tujuannya datang kan menyelamatkan manusia kan? Karena kita tahu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka setan merasa bahwa ini loh milik saya, dunia ini milik saya. Ya, pada waktu Hawa, Adam jatuh, digoda jatuh, maka dia katakan ini dunia ini milik saya. Pada waktu dia katakan itu, maka penyelamatan kan harus juga dilakukan pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Jadi penyelamatan dilakukan, kita sudah belajar 3 bulan lalu sebelumnya, dan memberikan kepada kita bahwa ada loh sebenarnya penyelamatan yang diberikan, dan puncaknya adalah dalam pelajaran kita di salib itu. Ya, dia menyerahkannya, itu bukti bahwa Allah memang menyerahkan semuanya, bahwa dosa itu begitu kejam gitu. Dosa itu begitu menyakitkan, dosa itu mahal harganya untuk menebusnya, sehingga harus menyerahkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan kematian Yesus itu mengangkat kita yang tadinya kita sebenarnya mati selama-lamanya, mengangkat kita bahwa ada kebangkitan kalau kita berjalan bersama Tuhan. Nah, terima kasih pendeta. Kalau gitu, di sini kan ada dibilang juga nih, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Nah, kenapa waktu itu Tuhan nggak langsung turun aja? Iya, kalau dia turun berarti penyelamatan gagal. Iya benar juga sih. Benar juga sih. Penyelamatan gagal. Yang meminta juga kan bahwa orang banyak, apa semuanya orang yang dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa mencelekkan orang buta, dia bisa bahkan membangkitkan orang mati. Sekarang dia sendiri kok nggak bisa dia selamatkan. Ya. Itu dia. Orang melihat dari segi bahwa kalau saya, sifat manusia, kalau saya, ya masa orang duluan, saya duluan dong selamatkan gitu. Ya. Tapi Yesus kan misinya berbeda. Tentu misinya adalah penyelamatan kepada manusia, dan ingin membuktikan bahwa upah dosa itu memang mati, ya. Dan kematian itu adalah kematian yang tidak bisa dialami manusia manapun mungkin ya, kecuali dia. Jadi penderitaan yang sangat-sangat besar yang dia rasakan itu, yang manusia kan manusia bisa saja ya terang aja dia matinya enak, gampang, ya kan enggak kan? Dia mati dalam keadaan yang memang sukar sulit untuk manusia menerimanya. Tetapi jangan lupa bahwa pekabaran yang diberikan itu, tujuan dia datang itu adalah memang menyelamatkan manusia. Itulah akibat daripada dosa yang begitu besar, sehingga dia pun merasakan akan hal tersebut dalam kehidupannya. Nah, tadi di buku, di pelajaran ke-8 ini, ada dimension tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Itu maknanya apa sih pendeta? Iya, kita jangan lupa bahwa ada lambang-lambang yang diberikan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Kan begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka kan diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, kemudian Allah mencari, kemudian mengadakan satu upacara-upacara korban lainnya, ya, yang melambangkan kepada Kristus, kematian Kristus, bahwa upah dosa itu kan harus dibayar dengan darah, ya, dengan darah. Jadi lambang-lambang itu terus sampai kepada adanya bait suci, ya. Pada waktu Tuhan minta supaya Musa mendirikan bait suci supaya bisa tinggal di tengah-tengah bangsa itu,
Nah, bait suci itu juga dia ada batasan-batasan lainnya ya yang diberikan dari mulai halaman, bilik suci, bilik maha suci. Jadi tidak bisa orang masuk sembarangan, tidak bisa juga imam masuk ke bilik maha suci, mesti imam besar. Itu kan lambang daripada semuanya. Jadi korban-korban itu semuanya lambang. Lambang-lambang daripada kehidupan Yesus, lambang-lambang daripada kematian Kristus. Ya, lambang daripada bahwa ini loh domba itu kan binatang yang penurut, ya binatang penurut, binatang yang tidak ada hal-hal, ya pokoknya dia menurut aja gitu ya. Jadi penyembelihan pada binatang yang masih muda dan lain sebagainya itu lambang daripada bahwa ya ini memang ya. Jadi Kristus itu mati sama seperti domba yang dia nurut aja, sama seperti domba dalam usia muda dia sudah mati gitu ya. Sama sebenarnya kemudian pada waktu mati itu maka tirai itu terbelah dua ya. Itu melambangkan bahwa sekarang upacara-upacara itu telah tiada. Karena aslinya yang melambangkan kematian Kristus itu sudah digenapi. Jadi kalau sudah digenapi maka yang ini pun ditiadakan lagi. Gitu. Udah nggak perlu ke bait suci lagi kita untuk minta ampun, untuk Dosa. memotong korban bakaran karena korban bakaran Untuk menghapus dosa. Iya. Oke, terima kasih banyak pendeta sudah menjawab pertanyaan kami. Semoga ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang di rumah yang juga masih bingung mengenai tragedi salib Yesus. Iya. Ya seperti itulah ya. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita mengikuti segmen selanjutnya yaitu segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, nama saya Mark Richman, saya dari kelas 11-2, saya dari sekolah SMA Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Andreas Hartoto Simbolon, saya kelas 11-2, saya berasal dari sekolah SMA Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Jaslyn Riona, kelas 11-1, asal SMA Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Timotea Sainamongan dari kelas 11-4, asal sekolah saya dari SMA Dharma Putra Advent. Jawabannya adalah D, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jawabannya D, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jawabannya adalah D, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jawabannya adalah D, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jawabannya sih D, lambungnya ditikam dengan tombak. Jawabannya adalah D, lambungnya ditikam dengan tombak. Jawabannya D, lambungnya ditikam dengan tombak. Jawabannya adalah D, lambungnya ditikam dengan tombak. Jawabannya adalah A, Kirene. Jawabannya A, Kirene. Jawabannya A, Kirene. Kirene. Balik lagi di Cornerstone Connection. Seru ya jawaban dari teman-teman tadi. Bener banget. Kalau buat aku sih jawabannya gampang kalau baca buku Cornerstone. Iya, Betul. kalau baca Pasti doang. kalau nggak baca Cornerstone Sulit pasti sih. banyak yang bingung-bingung. Kepo ya. Makanya baca buku Cornerstone dan baca Alkitab. Oke. Benar banget. Jadi sama sama lagi. seperti yang kita udah janjiin di awal, nggak janji sih, udah kita bilang aja selalu. Iya. Kita janjiin tadi kalau bakalan ada kuis berhadiah dan sekarang saatnya kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa menit kegelapan meliputi seluruh daerah pada saat Yesus disalibkan? Sekali lagi aku baca. Berapa menit Menit ya? kegelapan? Iya, menit. Menit. Di underline menit, teman-teman. Berapa menit kegelapan meliputi seluruh daerah pada saat Yesus sudah disalibkan? Ini jawabannya gampang banget. Itu yang aku tanya tadi. Spill, easy peasy. Jadi kalau misalkan dengar pasti bisa. Nah, Yes. Cara jawabnya
dengan membalas story Instagram Hub Channel dengan format #cornerstone8 spasi jawaban. Contoh jawabannya 60 menit. Maka ditulis #cornerstone8 spasi 60 menit. Jangan lupa pakai hashtag. Nah, untuk pemenangnya teman-teman bisa cek di Instagram Hub Channel. Tapi nggak langsung habis itu ya. Bisa 2 hari atau sehari setelahnya. Benar. Jadi berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Dan ya sekarang saatnya kita minta kesimpulannya Pendeta Benjamin. Iya, pada orang muda dimanapun pada saat ini berada, kesimpulan pelajaran kita untuk pelajaran ke-8 mengenai salib memberikan kepada kita bahwa banyak orang juga yang mau ikut menderita bersama Tuhan. Banyak, walaupun ada 1-2 yang di-mention di dalam pelajaran kita untuk angkat salibnya, untuk melakukannya, bahkan seterusnya. Jadi jangan rasa bahwa kalau penderitaan bersama Tuhan itu, oh kok saya sendiri yang menderita ya. Sebenarnya banyak orang yang juga mau untuk membantu kita. Pelajaran kita memberikan pada kita bahwa salib adalah puncak penyelamatan. Dan salib juga memberikan kepada kita bahwa banyak pengikut Tuhan juga yang akan ikut bersama-sama dengan kita untuk boleh bertahan. Bagaimana supaya bertahan? Kembali. Mari kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Mari kita tetap berpegang kepada Yesus. Mari kita setia kepada Yesus. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Sekarang untuk menutup seluruh pelajaran kita pada hari ini, kami minta Pendeta untuk mendoakan kami yang di studio dan teman-teman di rumah. Kita berdoa. Tuhan, Allah, Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, kami sangat bersyukur oleh sebab pelajaran pada saat ini mengingatkan kami kembali. Bagaimana Yesus telah berkorban begitu besar bagi keselamatan kami. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan sampai pada kayu salib. Kami terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami kembali. Biarlah kami boleh tetap setia, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Memberkati, melindungi, dan menaungi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan Tuhan juga memberikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka, juga menuntun jalan hidup mereka. Yang sakit dan kesulitan serta berseru pada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka agar mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, sangat keren dan menakjubkan banget pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti program ini, terutama kepada Pendeta Benny Tamunan yang sudah menjadi narasumber. Terima kasih Pendeta. Terus semangat juga dalam mempelajari firman Tuhan dan kita pasti akan menemukan pelajaran-pelajaran berharga dari setiap cerita yang bikin kita takjub dengan cinta kasih Tuhan. Betul banget. Sampai ketemu teman-teman Hub Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.